Setelah kita libur kurang lebih 2 bulan, karena bulan lalu kita sedang menunaikan ibadah puasa, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan khususnya, dan di bulan-bulan lainnya. Amin, Allahumma amin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Wa hafiz ala 4 raka'atin ba'da salatil isya fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salatu wassalam 4 ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadr warraka'atu fi lailatul qadri ta'dilu 30,000 raka'atin fi ghairiha minal layali wa hadha mafhumun bil hisabi min qawlihi ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa hafiz, dan peliharalah ala 4 raka'atin, atas salat 4 rakaat ba'da salatil isya, setelah salat isya. Anjuran bagi kita untuk menekuni salat sunnah setelah isya. Salat sunnah yang dilakukan sebanyak 4 rakaat. Niat apa? 2 rakaat pertama niat ba'diyah isya. Adapun 2 rakaat berikutnya terserah, mau sunnah mutlak saja atau niat 2 rakaat daripada salat sunat witir. Kenapa tidak sekalian saja 2 rakaat berikutnya salat sunat ba'diyah isya? Jawabnya, salat sunnah ba'diyah isya hanya 2 rakaat saja. Itu yang muakkadah, dan tidak ada yang ghairul muakkadahnya, sehingga tidak ada 2 rakaat salat sunat ba'diyah yang lainnya setelah 2 rakaat yang muakkadah tadi. Ingat itu. Jadi salat sunat ba'diyah isya hanya 2 rakaat, tidak lebih. Kalaupun ingin menambahkan 2 rakaat lain, maka jangan niat ba'diyah isya. Nafal mutlakkah? Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Begitu saja, mutlak. Atau 2 rakaat daripada salat sunat witir misalnya. Yang penting jumlahnya menjadi 4 rakaat. Jadi ba'diyah isya hanya 2 rakaat. 2 rakaat berikutnya jangan niat ba'diyah, karena tidak ada. Begitu salat sunat rawatib dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Setelah salat sunat 2 rakaat ba'diyah lalu dilanjutkan 2 rakaat yang lainnya. Kalau kita niat salat sunat raka'ataini minal witri, 2 rakaat daripada salat sunnah witir, maka bisa langsung kita lanjutkan setelah salam dengan berdiri lalu takbir niat salat witir 1 rakaat, sehingga selesai 3 rakaat di malam itu. Atau nanti kita sambung di tengah malam pun boleh, karena tidak disyaratkan melaksanakan salat sunat witir itu mualah, berturut-turut, berkesinambungan, seperti yang sudah dibahas di bab yang sebelumnya. Kenapa kita salat sunnah setelah isya itu dianjurkan 4 rakaat, 2 rakaatnya ba'diyah isya dan 2 rakaatnya lagi salat yang lainnya? Fa inna fiha fadlan katsira, karena sesungguhnya di dalam 4 rakaat sunnah setelah isya itu terdapat fadlan, keutamaan, katsira, yang sangat banyak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam,
karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadr. 4 rakaat sunnah setelah isya sama semisalnya 4 rakaat tadi min lailatul qadri, daripada malam Lailatul Qadar. Jadi beribadah dengan melaksanakan 4 rakaat sunnah dilakukan setelah sholat isya itu sama seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadar pahalanya bisa kita raih walaupun di luar bulan suci Ramadan. Pahalanya ya, kalau Lailatul Qadarnya hanya ada di bulan Ramadan, tetapi pahalanya juga bisa kita raih di bulan-bulan lainnya, bahkan setiap malam. Setiap malam. Dulu waktu bulan Ramadan dinanti-nantikan Lailatul Qadar itu, tapi pahalanya bisa kita raih setiap malam kalau kita tekun dan rajin untuk menunaikan sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya. Sebanyak berapa? 4 rakaat. 2 rakaat pertama niat ba'diyah isya, dan 2 rakaat berikutnya niat sholat sunnat mutlak atau sholat sunnat 2 rakaat daripada witir. Dapat kita pahala beribadah di malam Lailatul Qadar walaupun di luar bulan suci Ramadan, dan itu bisa dilakukan setiap malam. Sehingga tadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan fa inna fiha fadlan katsira, karena sesungguhnya di dalam melaksanakan 4 rakaat salat sunnah yang dilakukan setelah salat isya tadi, fadlan, ada keutamaan, ada kelebihan, katsiran, yang sangat banyak. Bayangkan 4 rakaat beribadah di malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Berarti setiap rakaatnya berapa yang kita dapat? Di sini beliau jelaskan, warraka'atu fi lailatul qadri, dan 1 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ta'dilu, itu menandingi 30.000 raka'atin, 30.000 rakaat fi ghairiha, di selainnya Lailatul Qadar. Dari mana kita menghitung itu? Menandingi 30.000 rakaat di selainnya, di selain malam Lailatul Qadar, minal layali, daripada malam-malam lainnya. Dari mana hitungan itu ada? Wahada, dan ini mafhumun, dapat difahami bil hisabi, dengan hitungan, dengan kalkulasi, min qaulihi ta'ala, yang diambil daripada firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Fata'ammalhu, maka renungkanlah ia. 1000 bulan, 1 bulan 30 hari, 1000 bulan berarti 30.000 hari. Berarti 1 rakaat yang kita lakukan setelah sholat isya sama dengan 30.000 rakaat. 2 rakaat berarti sama dengan 60.000 rakaat. 3 rakaat berarti sama dengan 90.000 rakaat. 4 rakaat berarti sama dengan berapa? 120.000 ya. Subhanallah. 120.000 rakaat. Sanggup pian sholat sebanyak 120.000 rakaat? Jangankan 120.000 rakaat, 20 rakaat witir aja rasa tepacul kepala lintuhun. Iya, baru 20 rakaat salat tarawih, maaf ya. 20 rakaat tarawih aja rasa tepacul kepala lintuhun. Apalagi imamnya membaca Al-Fatihahnya belagu. Waduh, kata dia, udah nggak karuan lagi, sudah garuk-garuk kupiah.
menggerepokkan tangan, miring kanan miring kiri, angkat kaki kanan angkat kaki kiri, kepenatan. Itu baru 20 rakaat sholat tarawih, apalagi sampai 120.000. Nggak sanggup Bib, angkat tangan saja saya nyerah. Ulun kan kada sanggup saya itu. 120.000 rakaat. Tetapi kita dapat menghasilkan pahala itu semua hanya dengan 4 rakaat saja. Hanya dengan 4 rakaat. Tapi pahalanya sama seperti 120.000 rakaat. Kapan kita bisa melakukan itu? Setiap malam. Subhanallah. Fadlullahi wasi'. Karunia Allah, anugerah Allah itu maha luas. Yang 4 rakaat pahalanya seperti 120.000 rakaat. Sayang kalau disia-siakan. Kapan? Setiap selesai sholat isya, sholatlah 4 rakaat. 2 rakaat niat ba'diyah, 2 rakaatnya lagi niat sunnah mutlak, atau niat 2 rakaat daripada sholat witir. Selanjutnya nanti kamu akan lanjutkan witirnya 3 rakaat dengan menambahkan 1 rakaat, atau mau lebih jadi 5 rakaat, tinggal sekehendak kamu mau menambahkan sampai 5, 7, 9 atau 11. Jangan lebih, karena maksimal sholat witir hanya 11 rakaat. Jadi begitu. Dan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam umat nabi-nabi yang lainnya. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahul hadithu wal kalamu ba'da salatil isya'i karahatan syadidatan. Dan dimakruhkan al hadithu berbincang-bincang, wal kalamu dan berkata-kata, ba'da salatil isya setelah salat isya. Karahatan syadidatan, kemakruhan yang sangat keras, yang sangat kuat. Ini adab setelah menunaikan salat isya, agar jangan berbicara atau berbincang-bincang dengan perkataan yang tidak bermanfaat, karena hukumnya makruh dan makruhnya sangat kuat jika perkataan tersebut adalah perkataan yang mubah-mubah saja. Kalau yang haram, ya haram, walaupun di waktu-waktu lainnya. Perkataan yang sia-sia dimaksud yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, agama, atau kemaslahatan umat muslimin dan muslimat. Nggak ada kaitannya sama sekali. Itu makruh. Jadi kalau setelah sholat isya, kamu jangan sibuk dengan yang sia-sia. Kalau yang baik-baik silahkan. Makanya beliau di sini menyebutkan illa fi khairin wa shawab, kecuali berkata-kata, berbincang-bincang fi khairin pada kebaikan, wa shawab dan kebenaran. Kalau yang baik dan benar silahkan. Bicara tentang ilmu, mudzakarah tentang ilmu, bicara tentang kemaslahatan umat, bicara tentang gotong royong untuk membersihkan masjid, bicara tentang gotong royong untuk membangun bangunan pesantren misalnya, itu nggak apa-apa, karena hal-hal yang baik dan benar tidak dimakruhkan. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, hanya sekedar omong kosong, makruh hukumnya.
Kapan? Setelah menunaikan salat Isya. Para salafun salihun terdahulu, mereka apabila salat Isya sudah ditunaikan, masuk ke tempat khalwat. Udah, mereka zikir, mereka baca Quran, mereka sibuk dengan Tuhannya. Kalaupun tidur juga hanya sebentar saja, sebagai syarat untuk bisa sholat tahajud. Sebab sholat tahajud tidak bisa dilakukan kalau kita tidak tidur dulu. Walau sebentar, asal ada tidur saja. Baru sholat yang kita lakukan di tengah malam dinamakan tahajud. Jadi tahajud itu harus didahului oleh tidur. Loh, kenapa Bib harus didahului oleh tidur? Supaya ada mujahadahnya, supaya ada riyadhahnya, berjuang dan latihan melawan nafsu. Sebab kalau kita sudah tidur, mau bangun lagi itu berat, tapi kita tetap melawannya. Nah, di sini kita dapat pahala lagi. Dan kita ambil air wudhu, lalu kemudian sholat. Itu baru dinamakan tahajud. Kalau bergadang semalaman suntuk, siapapun bisa, apalagi sambil ngopi, ya kan? Ini enggak, tidur dulu dia, habis itu baru bangun. Nah, ini besar pahalanya, karena di situ ada nilai mujahadahnya, melawan rasa kantuk. Nafsu mengajak untuk tetap terus tidur di atas kasur, tapi kita melawan dan menolak bujuk rayunya, dapat pahala lagi. Jadi begitu, setelah sholat Isya tidak dianjurkan berkata-kata yang sia-sia. Bukan di saat khotib sedang naik mimbar saja. Di saat setelah sholat Isya pun jangan mengatakan yang laga, yang sia-sia. Illa fi khairin wa shawab, kecuali pada yang baik dan yang benar. Kalau untuk kebaikan kebenaran gak apa-apa. Diskusi, musyawarah, kepala panitia atau ketua panitia masjid mengajak anggotanya untuk tetap di masjid setelah sholat Isya nanti. Ada yang akan kita bahas, ada yang akan kita musyawarahkan. Apa? Mengenai peringatan hari besar Islam bulan ini, misalnya bulan Rabiul Awal. Siapa kira-kira, kapan harinya, siapa penceramahnya, berapa kira-kira dana yang diperlukan. Itu nggak apa-apa, karena berbicara tentang syiar, nggak apa-apa. Tapi kalau omong kosong, bekesa unjun, berapa ikong bulihan tadi haruan, kayak apa lukah ditukui lah sudah. Ini lain lagi ceritanya. Kalau sudah seperti itu, iya, lain lagi ceritanya. Seperti apa contohnya juga yang baik-baik tadi? Kamudarasati ilmin, seperti saling belajar ilmu. Ustaz menyuruh muridnya baca kitab, waktunya setelah Isya. Bagus, itu adalah kebaikan, itu adalah kebenaran, gak apa-apa. Apalagi au mudzakaratihi, atau mudzakarahnya saja, itu mengulang-ulang pelajaran yang dipelajarinya di waktu siang. Dia ulang-ulangi, dia mudzakarahi, dia ingat-ingat kembali di waktu malam, gak apa-apa. Seperti dulu kita waktu nyantri di Hadramaut sana, setelah sholat Isya tidak boleh langsung tidur. Asya dulu, makan malam, setelah makan malam mudzakarah sampai jam 10 biasanya. Mudzakarah, baca kitab, mudzakarah, mengingat-ingat pelajaran yang telah dipelajari di siang barusan, atau mengajarkan teman-teman yang tidak paham tentang pelajaran yang baru saja dipelajarinya tadi siang, atau sama-sama diskusi tentang ilmu. Awin nadharu fihi awin nadhari fihi kamudarasati ilmin aw mudzakaratihi awin nadhari fihi,
atau memandang padanya pada ilmu. Artinya ambil kitab lain yang di luar daripada pelajaran tapi bermanfaat. Baca, buka. An-nadhar fihi, memandang kepada ilmu. Nah, pelajari, mudzakarah. Pelajaran sudah saya selesaikan, mudzakarah sudah saya selesaikan, masih ada waktu tersisa. Mending saya carilah kitab-kitab yang manfaat. Barangkali saya dapat ilmu baru, nggak apa-apa. Awin nadhari fihi wa ma asbaha dzalika min a'malil birri, dan apa saja yang serupa dengan itu daripada amal-amal kebajikan, silahkan kamu lakukan setelah sholat isya. Tapi yang tidak karuan, yang tidak manfaat, omong kosong, jangan. Makruh itu, makruhnya keras lagi, karahatan syadidah, sangat ditekankan untuk tidak dilakukan. Nah, ketika kita ingin berbicara tentang perihal yang tidak bermanfaat, ingat dengan larangan ini, lalu kita tidak melakukannya, dapat pahala kita. Kenapa? Karena sesuatu yang makruh itu apabila ditinggalkan imtithalan, karena melaksanakan perintah Allah, dapat pahala. Kalau dikerjakan nggak dosa. Kalau dikerjakan tidak dosa. Misalkan setelah sholat isya kita ngobrol-ngobrol dengan teman sambil ngerokok, sambil ngopi, ya nggak dosa, enggak. Tapi rugi. Kenapa? Mestinya kamu tinggalkan itu semua sehingga kamu dapat pahala. Tapi berhubung kamu melakukannya, akhirnya kamu melakukan yang sia-sia dan kamu pun tidak mendapat pahala. Karena makruh apabila dikerjakan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan karena melaksanakan perintah, dia dapat pahala. Keinginan hawa nafsu memang ingin ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, ya, tetapi kita ingat bahwa saya sudah menunaikan sholat isya dan dimakruhkan berbincang-bincang yang tidak karuan. Mending saya tahan sajalah, dapat pahala kamu. Sepanjangan malam itu kamu dapat pahala. Subhanallah, kamu nggak baca tasbih, kamu nggak baca sholawat, kamu nggak baca Quran, tapi dapat pahala. Gara-gara meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak karuan. Subhanallah. Padahal sudah ingin melakukannya, tapi karena teringat bahwa itu adalah makruh, lalu ditinggalkan. Dapat pahala sepanjangan malam itu. Subhanallah. Ini pahala yang tidak dirasa. Dan itu bisa didapat setelah kita mengetahuinya. Di mana kita mengetahuinya? Ya di majelis taklim. Sebelum pian hadir dan mendengarkan pelajaran tersebut, mungkin pian belum tahu, nggak dapat pahala. Ya Allah, setelah sholat isya saya capek banget, saya mau tidur aja langsung. Nggak dapat pahala kamu. Iya, karena kamu tidak tahu. Padahal setelah sholat isya kemudian kamu lanjutkan dengan tidur, kan tidak mungkin dalam tidur kita berbicara yang tidak karuan. Tapi kamu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena kamu belum tahu ilmunya. Tapi malam ini kamu sudah tahu ilmunya. Ya Allah, hati ini pengen sekali ikut ngobrol-ngobrol dan bergadang dengan para teman-teman saya. Tapi tadi saya dengar katanya makruh berbicara yang tidak karuan. Udahlah, saya memilih untuk tidur saja. Dapat pahala tidurnya pian. Karena tujuannya meninggalkan perkataan yang sia-sia tadi. Tapi setelah ini, setelah mengetahui ilmunya, ya Allah, sayang sekali ya, saya sudah 30 tahun umurnya, 40 tahun, 50 tahun, padahal setelah setiap selesai sholat isya tidur terus. Baru tahu sekarang saya ternyata ada pahalanya itu. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Coba kalau pian tidak ikut hadir ke majelis, nggak tahu hukum ini, sehingga walaupun pian tidak mengucapkan kalimat sia-sia, tetap tidak dapat pahala apa-apa karena nggak tahu. Kalau sudah tahu kan ada niat di hati, saya tinggalkan ini karena Allah. Berhubung ini makruh, maka saya tinggalkan. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang berpengetahuan, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Ya jelas beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi kalau membicarakan yang manfaat, kebaikan, itu tidak apa-apa. Itu tadi mudzakarah ilmu, baca zikir bareng, bertahlilan, baca yasinan, nggak apa-apa. Yasinan, tahlilan, burdahan, maulidan, setelah isya majelis ta'lim, nggak apa-apa. Itu kebaikan, ya. Musyawarah, rapat, sehubungan akan dilaksanakannya peringatan hari besar Islam, nggak apa-apa. Itu kebaikan, syiar, begitu seterusnya. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu azim. Dan adapun bangun di tengah malam, maka keutamaannya pun azimun, adalah besar pula. Bangun malam, fadilatnya besar. Apa fadilatnya? Insya Allah kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita untuk dapat istiqamah melakukan amal kebajikan, terutama sholat 4 rakaat setelah isya, 2 rakaat ba'diyah, dan 2 rakaatnya lagi adalah bahagian daripada witir atau sholat sunat mutlak. Dan itu tidak harus mualah. Kalau misalkan kita laksanakan 2 rakaat di masjid, nanti 2 rakaatnya lagi di rumah, nggak apa-apa. Yang penting 4 rakaat, jangan kurang. Jadi begitu. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil wa ya'khudh bi aydina wa nawasina wa yuwajjihuna ila kulli ma fihi salahun lana fi ma'ashina wa ma'adina ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.